Mbak Desinya mana? Oke, Ada. siap. Oke, siap-siap. Oke, makasih Pak Miko sudah diperkenalkan dulu ya. Jadi hari ini kita temanya facial for therapist. Jadi buat teman-teman yang mau buka usaha home spa di kotanya, ini kesempatan buat teman-teman belajar bagaimana cara treatment customer ya. Jadi hari ini bagi yang mau bertanya, silakan langsung chat aja. Nanti akan sambil saya jawab. Jadi ini tuh kita hari ini teknikal banget ya, teknikal banget. Jadi disimak meskipun kita buy online gini, mudah-mudahan teknik-teknik yang aku sampaikan ini bisa nyampe ya ke teman-teman semua ya. Tapi sebenarnya ya untuk terapis ini, home spa ini sesuai jam terbang ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman ngerasa aku masih kaku, aku masih belum bisa. Nggak apa-apa, nanti akan luas dengan sendirinya ya, akan bisa dengan sendirinya. Apalagi teman-teman rajin rutin nge-treatment diri sendiri. Cuman perbedaannya sedikit aja kok, nge-treatment diri sendiri sama nge-treatment orang lain. Tapi basically itu sama, step-stepnya sama semua, bahan-bahan yang digunakan, alat-alat yang digunakan juga sama, cuman beda di teknik aja. Mungkin kalau ke sendiri itu agak susah ya untuk massage-nya, kalau ke orang lain itu agak lebih luas kitanya. Nah, di sini juga kita mau treatment-nya yang full ya, yang full itu ada pakai Lumispa, exfoliant scrub, pakai galvanya juga kita ada totok juga sampai ke masker. Jadi full ya, yang full treatment. Full treatment ini bisa teman-teman charge ke customer itu 250 sampai 300.000 ya teman-teman ya. Nah, hari ini aku akan coba praktekkan yang full treatment-nya. Jadi teman-teman silakan disimak ya. Nah, ini karena nggak ada tongsis, jadi aku minta tolong modelnya nanti yang megangin kameranya. Karena aku lebih suka nge-treatment itu sambil tiduran ya, customer-nya tiduran. Kalau duduk itu kurang, tenaganya tuh kurang ya, untuk massage itu lebih enak customer-nya tiduran. Jadi teman-teman yang suka customer-nya tiduran, monggo. Yang suka customer-nya didudukin juga nggak apa-apa ya. Tapi aku lebih sukanya customer-nya itu tiduran. Gitu. Sebelum kita mulai, apa aja yang dipersiapkan ya, aku pakai kamera belakang ya. Nih ya, yang aku persiapkan itu nanti aku mau pakai micellar water dulu ya, micellar water dulu, nanti pakai kapas buat ngebersihin wajah customer. Terus nanti aku pakai creamy cleansing lotion. Kelihatan ya teman-teman ya, creamy cleansing lotion. Setelah creamy cleansing lotion nanti aku akan lanjut eksfoliasi pakai exfoliant scrub. Nah, setelah itu Lumispa. Habis Lumispa, ini Lumispa. Terus pakai napca juga ya, Lumispa itu. Ini napcanya aku airnya rada biru karena aku campur pakai cangkangnya serum mutiara. Terus setelah Lumispa nanti kita totok. Nah, nanti aku akan ajarin juga teknik totok ke customer. Kita pakai body shaping gel. Totok ini buat membakar lemak di wajah customer sama di dagunya, yang double chin. Setelah pakai totok, nanti kita akan galva face pakai gel putih biru. Nah, nanti ini aku buka ya, aku ganti sama yang totok ya, yang totok dulu. Setelah facial gel putih biru, nanti kita akan maskeran. Nah, ini maskeran terserah teman-teman mau pakai yang apa. Ada facelift, mana powder ya? Ya, facelift. Kalau facelift itu ada powder, ada airnya ya, aktivatornya. Terus ada GMM. GMM aku sampai peot gini tapi masih ada ini isinya. Ada klepek juga. Jadi teman-teman yang punya home spa usahakan maskernya itu ada 2 ya. Jadi customer tuh bisa pilih. Kita bisa kasih pilihan, Ibu mau pakai yang lumpur atau pakai putih telur. Mungkin customer belum familiar sama namanya. Jadi teman-teman bisa sebut, Ibu mau pakai yang lumpur apa yang putih telur gitu. Sambil teman-teman kasih tahu manfaat masing-masingnya. Nanti customer-nya akan pilih gitu. Lebih bagus lagi kalau punya banyak. Jadi pilihannya lebih banyak. Kalau ini klepek ya, dia sama lumpur juga, lumpur tapi lumpurnya putih. Terus ada masker hidrasi, ini yang baru, nutrisensial yang baru. Kalau yang lainnya nih masker non hidrasi, kalau ini masker hidrasi. Ya. Terus aku punya yang sheet mask juga. Sheet mask ada power mask, ada TPW ini buat yang kulitnya kering, sensitif, ada flek hitam bisa. Nah, ini jadi teman-teman bisa tawarkan ya, customer mau yang mana gitu.
Oke, tanpa panjang lebar lagi, aku mulai aja. Oh ya teman-teman, jangan lupa siapkan tisu ya. Kalau di customer, tisunya bawa sendiri ya. Jangan ke tempat customer minta tisu customer, jangan bawa sendiri, usahakan bawa sendiri. Terus siapkan air untuk bilas sama spons basahnya. Terus siapkan gunting bagi yang facial gelnya yang masih bentuknya seperti ini. Tapi kalau yang udah dipotek, berarti siapin jarum pentul aja. Ini nggak akan tumpah ya kalau sudah dibuka seperti ini. Nah ini aja sih peralatannya ya. Aku juga ada bus juga, tapi kayaknya hari ini kita nggak sempat pakai bus. Siapin spons, yes, siapin spons kentang. Spons kentang aku. Jangan loading, Ma. Spons kentang aku di tas satunya lagi. Ini sudah habis. Jadi bungkusnya kayak gini ya teman-teman. Nanti setelah dicemplungin ke air, nanti dia akan kayak gini. Oke. Sudah jelas ya. Minta tolong di mute aja. Kita kenalan sama modelnya. Kenalin, ini saudara aku ya, sepupu aku namanya Mbak Papi. Hai Mbak Papi, say hi dulu. Foto dulu ya, duduk dulu. Jadi teman-teman sebelum treatment, ajak customer-nya foto dulu sebentar. Aku keluarin dulu ya ke kamera dulu. Kayaknya aku yang di situ Mbak, lihat ini. Nanti before after kelihatan. Nah, wis kelihatan banget. Satu. Ini mau udah cantik. Kamera aku nih kalau buka yang lain juga lemot ya. Kita lihat hasilnya. Oke, sudah. Aku sampai nggak bawa anduk buat nutupin. Enak ya, backsound-nya ada dangdutan. Oke, setelah difoto baru ya lanjut ya teman-teman. Nanti Nek pegel bilang ya Mbak. Iya. Ya sama kayak kita lagi video call lah. Pertama pakai krim micellar water ya, pakai micellar water, pakai kapas kalau micellar water ini. Ini tuh enak banget micellar waternya. Aku pernah coba bandingin sama Garnier, beda jauh banget. Kita lihat. Nih Mbak Papi udah mandi belum? Pakai make up nggak? Enggak ya. Kita lihat nanti ada nggak kotoran yang nyangkut. Enggak, saya sabun. Belum. Ternyata ada juga kotorannya. Oke teman-teman yang mau tanya boleh langsung unmute aja ya. Aku susah baca chatnya, jadi langsung unmute aja. Langsung tanya Mbak itu gimana gitu, langsung tanya aja. Boleh ya Mbak Fem ya, langsung tanya ya Mbak Fem. Boleh. Nanti aku bantu baca juga kalau ada yang. Ya. Kelihatan ya? Nih, walaupun customer-nya belum pakai make up, kelihatan nggak ya? Ini keangkat ya kotorannya tuh. Ini pakai micellar water, ini ampuh banget. Apalagi yang make up waterproof, ini keangkat ya. Ini kali yang Berarti siapin bandana juga ya Mbak Desi ya? Oh iya, aku tadi lupa bilang siapkan bandana. Mungkin kalau ke customer lebih enak bandana kayak gini ya, karena dia ini ya, klekep bahasa Indonesia. Oke.
Setelah micellar water, kita pakai creamy cleansing lotion. Ini ada di paketan Galva, ada di paketan Home Spa. Back sound aku dangdutannya mana ya? Ada yang bocor suaranya. Iya, tolong di unmute. Dangdutan aku berisik nggak? Hah? Ada acara apa Mbak Desi di situ? Dipikir itu kayak apa? Sunatan, apa kawinan? Mbak Desi itu yang nyetel sendiri kayaknya. Nggak ada acara. Ini Mama Mbak Papi sukanya dangdutan. Oh alah. Aku di rumahnya ini saudara Mbak. Dekat rumah Mbak Desi. Oh, tetanggaan. Nah ini ya sudah mulai massage ya teman-teman pakai creamy cleansing lotion. Pakai jempol gini. Kalau aku biasanya dahi dulu ya, dahi dulu yang dipijit. Kurang kencang nggak Mbak? Kurang. Nah itu bisa tanyakan ke customer-nya, Mbak kurang kenceng nggak, terlalu kenceng nggak gitu. Kadang ada customer yang sukanya massage-nya lebih bertenaga, ada yang nggak suka, jadi disesuaikan. Teman-teman pelaku home spa, kukunya jangan panjang ya. Ini sepele tapi apa ya? Mengganggu. Kalau kita kukunya panjang itu nanti akan menyakiti kulit customer. Jadi usahakan kukunya itu apa ya? Nggak ada kuku lah, bukan nggak ada kuku, kukunya pendek-pendek gitu. Jangan miara kuku. Nah ini di hidung kayak gini ya, pakai jempol. Ini enak banget ini. Ngangkat komedo. Jadi kalau di Nu Skin itu kita nggak perlu pencet-pencet komedo, pencet-pencet jerawat. Creamy cleansing lotion ini dia ini ya moist banget, melembabkan banget. Jadi untuk massage itu dia nggak cepat kering teman-teman. Jadi teman-teman mau massage 5 menit pun nggak perlu ditambah lagi si creamy cleansingnya, karena dia memang apa ya berminyak banget enggak, cuma dia melembabkan jadi nggak keset gitu. Buat massage itu jadinya enak, nggak cepat kering. Nah, ini di bawah mata begini ya, pakai 4 jari ujungnya. Dibawa, diangkat gitu. Beri penekanan di dahi. Nih. Penekanannya bisa pakai 2 jari atau bisa pakai jempol. Kayak gini. Nah, ini biasanya enak banget. Customer kalau dipijit begini pada senang. Jadi pas yang diproses creamy cleansing lotion ini, teman-teman jangan buru-buru ya.
nge-search-nya jangan buru-buru. Dan sambil diajak ngobrol juga customer-nya. Nah, ini di dagu kita bisa pakai jempol kayak gini. Biasanya kan kadang ada yang komedonya banyak juga ya di sini di dagu. Ini kebetulan Mbak Papi ini bersih mukanya. Nggak geradakan. By the way, Mbak Papi ini usianya sudah 41 guys, tapi masih cantik, kulitnya masih bagus. Nggak pernah pakai apa-apa ya kayaknya ya. Pakai Oh, apa Mbak? Pakai klinik mana? Elang. Hah? Larissa. Larissa. Oh, Tapi Mbak Papi ini masih klinik. Oh. Ini tak pepet ke Nuskin belum mau. Nanti coba dilihat Mbak hasilnya Mbak. Udah mengakui Nuskin tuh bagus ya Mbak Papi ya. Iya. Alatnya Mbak dilengkapi pakai alatnya Nuskin Mbak. Ini udah bagus banget kulitnya, memang ya aku beda 10 tahun sama beliau tapi beliau mukanya licin banget. Nah, ini di pipi bawah ini teman-teman bisa nih gerakan kayak gini nih. Enak ya, Mbak? Kasih penekanan sedikit. Ini enak banget nih kalau di sini. Jadi kalau ini bukan termasuk totok ya. Kalau totok kan harus tahu titik-titiknya. Kalau ini aku cuma ngelihat dari videonya siapa dulu ya? Rumah Aura itu ya Teh Weni. Jadi ini tuh teman-teman ilmu katon lah gitu, ilmu katon ini bisa dipelajari ya. Buat teman-teman yang baru bungkus home spa, dicoba dulu aja ke suami. Suami kan biasanya jujur, aduh nggak enak, aduh kekencengan atau apa itu pasti suami itu jujur gitu. Jadi coba dulu ke suami atau ke misalkan ada mamah di rumah bisa coba atau ada saudara. Aku dulu pas bungkus home spa coba dulu ke suami, belajar dulu 2 minggu, coba ke diri sendiri, ke suami, terus ngeliat video, terus akhirnya memberanikan open treatment. Dan di customer pertama itu dulunya Mbak Sabrina itu ya, customer pertama, dan alhamdulillah ya rezekinya langsung closing Galva. Jadi teman-teman saat nge-treatment customer itu besar banget kemungkinan kita untuk closing. Ya. Jadi niatkan datang ke tempat customer, nge-treatment beliau, sharing tentang manfaat Lumispa, Galva, dan lain-lainnya. Nah, itu kita bisa afirmasi kita closing gitu. Baik itu cash maupun arisan. Biasanya customer kalau misalkan sudah merasakan di treatment pakai Nuskin, pakai home spa, dia udah di tahap percaya dan mengakui bahwa oh iya ya Nuskin bagus ya Mbak gitu. Nah, syukur-syukur customer-nya ada budget bisa langsung closing gitu, bisa langsung Mbak aku mau gitu ya. Itu enak banget ya kalau dapat customer kayak gitu. Kalaupun dia belum mau bungkus nggak apa-apa, teman-teman nggak perlu baper, nggak perlu sedih. Bisa ditawarin lagi nanti treatment lagi ya. Aku jadwalin ya Mbak, treatment lagi 2 minggu lagi misalkan gitu. Nanti 2 minggu lagi teman-teman bisa follow up. Jangan, Ibu sudah 2 minggu nih, mau treatment lagi nggak gitu. Nanti aku ke sana gitu. Mau coba masker yang lain nggak atau apa. Nah itu bisa ya. Jadi dulu tuh cara aku dapat closingan banyak ya dari home spa ini teman-teman, karena orang kalau misalkan cuman lihat postingan kita, tanya harga itu biasanya mundur dengan
pelan-pelan. Akhirnya langsung pada melipir setelah tahu harganya. Karena apa? Karena mereka belum nyoba gitu. Tapi kalau sudah nyoba, udah ngelihat before after, terus ngelihat kanan kiri, itu biasanya langsung mau. Kalau ke customer baru, usahakan setengah wajah dulu ya. Tapi untuk proses pembersihan itu seluruh wajah. Nah, nanti di galvanya baru setengah wajah. Tapi kalau pembersihan seperti ini seluruh wajah. Nah, ini aku udah dibersihkan ya yang tadi itu creamy cleansing lotionnya. Teman-teman boleh pakai 2 spons, boleh pakai 1 spons kayak gini. Nah, itu usahakan sponsnya juga ganti ya. Jadi kalau sebelum mulai tadi kasih lihat ke customer, Ibu ini sponsnya baru ya gitu. Kan kalau masih baru tuh dia kayak stick kentang gitu. Ibu ini sponsnya baru ya, baru teman-teman cemplungin ke air di depan mata customer. Jadi customernya tahu gitu, oh iya sponsnya itu baru bukan bekas. Ini tadi sudah aku cemplungin dulu jadi nggak sempat tak lihat ya. Nah, terus ngebilasnya jangan cuman 1 kali ya. Ngebilasnya itu 2-3 kali. Boleh nanti ditambah di tap-tap pakai tisu kering boleh. Kalau aku sih nggak pakai tisu basah ya teman-teman ya. Media aku membersihkan itu spons basah sama tisu kering. Aku nggak pakai tisu basah. Karena tisu basah itu kadang banyakannya yang ada aroma-aroma, ada wangian parfumnya. Takutnya di sebagian customer itu ada yang nggak cocok pakai tisu basah yang ada parfumnya. Jadi aku pakai spons basah sama tisu kering aja. Aku pakai kapas untuk micellar water. Ya, cuma micellar water aja yang aku pakai kapas. Nah, ini sudah. Terus ditap pakai tisu kering. Nah, ini baru creamy cleansing lotion aja udah enak. Enak ya, Mbak ya? Udah bersih ya. Nah, setelah dibersihkan gini akan terasa kesat ya. Udah nggak ada minyak-minyak si creamy cleansingnya. Nah, setelah ini kita lanjut eksfoliasi ya. Pakai exfoliant scrub. Ini. Nah, yang teman-teman punya mungkin ada yang packagingnya warna hijau ya, yang nggak ada warna-warninya. Ini tuh kemasannya kemasan anniversary, sebenarnya kemasan aslinya warna hijau. Iya. Tadi tuh pengen bangun papa. Iya. Papanya nggak bangun-bangun. Mbak Desi mau tanya, Iya, kalau exfoliant scrub berarti mukanya nggak usah dibasahin dulu ya? nanti di jari kitanya yang dibasahin. Tapi bagi customer yang sensitif atau lagi ada jerawat meradang, itu boleh dicampur sama creamy cleansing lotion. Itu perbandingannya 1:1. Nah, nanti dicampur di tangan kita, baru kita olesin. Nah, ini aku basahin dulu ujung jari aku ya. Udah aku basahin, baru aku giniin. Nah, jadi ujung jari kitanya yang basah. Nah, terus kalau creamy cleansing lotion tadi boleh kita kasih penekanan, kalau exfoliant scrub jangan ya, karena dia kan ada buliran-buliran ini scrubnya, takutnya customer nggak nyaman. Jadi cuma oles-oles saja ringan, jangan terlalu ditekan. Kecuali teman-teman mau di wajah sendiri, terus ngerasa enakan ditekan gitu biar dakinya keangkat, itu monggo ya. Tapi kalau ke customer apalagi itu customer baru, teman-teman oles-oles aja kayak gini ya, nggak perlu ditekan. Khawatirnya customernya nggak nyaman, perih gitu, karena exfoliant scrub ini di sebagian orang terasa anget gitu. Ya, anget nggak, Mbak? Perih ya?
Di bagian mana? Mbak Desi, berarti itu exfoliant scrub dulu ya baru Lumi. Kalau aku mau lumi dulu abis lumi baru exfoliant scrub juga boleh. Tapi kalau aku selalu exfoliant scrub dulu. Kenapa? Biar nanti scrubnya diangkat bersih sama lumi spa. Gitu. Makasih. Iya. Tapi jangan ganggu ya, duduk. Gimana nurut kalau disuruh diem. Mbak, kalau kulit kering gitu bisa juga ya Mbak pakai itu nggak apa-apa kan Mbak? Dicampur creamy cleansing lotion aja kalau misalkan khawatir. Dicampur. Jadi yang tadi yang creamy cleansing lotion dicampur aja. Ditaruh dulu ke telapak tangan kita, terus exfoliant scrubnya juga dituang 1:1 kurang lebih sama perbandingannya, terus diaduk-aduk baru dioles ke wajah customer. Kalau misalkan khawatir iritasi dan lain-lainnya. Iya. Makasih Mbak. Ya, biasanya kalau yang pakai krim-krim, racikan, dokter gitu memang terasa perih gitu. Nah, itu teman-teman bisa atasi dengan dicampur. Atau kalau memang khawatir dengan krim yang dipakai customer, minta customer-nya berhenti dulu selama 2 minggu baru teman-teman treatment gitu. Jadi disampaikan dulu gitu. Tapi kalau misalkan dia pakai drugstore, kayak misalkan Wardah, apa Garnier, apa yang lainnya, nggak apa-apa dicoba aja. Tapi aku pernah nge-treatment customer, baru pakai exfoliant scrub kayak gini tuh, wajahnya udah merah banget. Nah, itu aku stop biasanya. Ini Mbak Papi juga berasa perih, cuman nggak merah, jadi aku lanjutkan aja. Karena sebelumnya juga sudah pernah aku treatment ya Mbak Papi ini, dan alhamdulillah sih nggak ada breakout ya Mbak ya, nggak ada detox. Ini nanti kalau udah setengah kering dia akan keluar daki-dakinya teman-teman. Sambil digosok-gosok ringan. Dia scrubnya itu nanti larut. Scrubnya nanti larut dan ini scrubnya halus ya. Kurang lebih gerakannya sama kayak tadi kita pakai creamy cleansing lotion. Nah, ini biasanya di bawah bibir ini ada komedo-komedo. Teman-teman boleh gosok-gosok sama di dagu sini, di bawah sini, angkat. Ini exfoliant scrub ini seminggu 2 kali, teman-teman rutinin, wajahnya akan lebih halus. Apalagi rutin Lumi Spa sehari 2 kali, pakai Lumi Spa sehari 2 kali, terus exfoliant scrubnya seminggu 2 kali. Itu nggak ada komedo-komedo. Dan kulit kita yang kulit matinya akan keangkat gitu. Karena kalau nggak dieksfoliasi kayak gini, sel kulit mati kita tuh numpuk. Nah, itu tuh yang bikin kusam, mukanya nggak cerah. Itu karena numpuk sel kulit matinya. Dan dia nggak akan lepas dengan sendirinya. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih ya. Dakinya Mbak Papi sudah mulai berudul. Oh ya, tadi aku lupa ingetin bawa cermin ya teman-teman. Aku malah ketinggalan di rumah nih cerminnya. Bawa cermin, jadi nanti setiap selesai itu kasih ke customer-nya suruh ngaca gitu. Nah ini kebetulan kerudungnya warna hitam, ini kelihatan banget nih. Dakinya banyak banget nih. Jadi mau teman-teman rutin perawatan mau enggak, daki itu akan selalu ada teman-teman ya. Jangan bilang, wah ini mbaknya jorok, enggak juga. Karena ini tuh sel kulit mati ya, yang memang sudah waktunya diangkat gitu. Bukan karena jorok, bukan. Yang rajin perawatan aja masih ada ya Mbak ya, apalagi yang enggak ya. Wajah seminggu sekali Galva itu kalau nge-exfoliant scrub,
Wah, banyaknya banget gitu, banyak banget. Bisa dibayangin kalau nggak pernah perawatan atau facial gitu seminggu, itu pasti wajahnya kayak kasar. Terus aku pernah loh Mbak, waktu itu pernah seminggu itu nggak facial. Itu di sini ya Allah kasar. Iya, kayak gitu. Biasanya ini di bawah bibir juga tuh. Sama di sini di sela-sela di cuping-cuping hidung itu aduh. Tuh, ini banyak banget nih. Nah, kalau mau nyoba ke suami boleh exfoliant scrub-nya agak banyak kan ya. Biasanya kan kulit-kulit para suami kan kulit badak. Nah, itu bisa agak banyak kan exfoliant scrub-nya, terus gosok gitu. Itu satisfying banget. Ngurusin apa? Brodulin daki itu satisfying banget bahasa Inggrisnya, menyenangkan. Banyak ya Mbak ya tuh. Nah, itu nanti setelah diangkat gini, dakinya udah pada jatuh, itu lebih halus, teman-teman. Nah, iya, sambil facial suami itu, Mbak Nuryani. Pencet ya. Ya ampun. Sama ayah sana. Sana sama ayah. Facial gel aku dipencetin. Sama ayah. Ya, mana sih ayahnya? Udah main itu aja. Untung dikeluarinnya di mangkok, liatin. Dasar Arimin. Ayah naik motor. Tuh, sama bapak tuh. Bapak? Sana, buruan. Ikut bapak. Bapak? Sana. Mama. Nah, ini kalau sudah bersih boleh dibilas ya. Nggak boleh sambil. Jangan. Nah, dibilasnya pakai spons basah lagi ya. Nah, ini sambil ada yang mau tanya, boleh langsung di-unmute aja mic-nya. Teman-teman yang jalanin home spa ini boleh ya bawa mangkoknya itu sendiri, mangkok plastik, atau sekarang tuh ada yang mangkok bisa dilipat. Ada di di Shopee, Tokopedia itu ada, itu kayak punya Mbak Wirda itu. Itu tuh simpel banget ya, jadi bisa dilipat gitu. Jadi nanti pas udah sampai rumah customer tinggal dibuka, terus teman-teman minta air gitu, minta air bersih diisikan ke wadahnya. Atau kalau mau pinjam mangkok customer juga boleh ya, mangkok atau gayung bisa. Tapi disampaikan ke customernya, Mbak atau Bu pinjam baskomnya, tapi jangan yang bekas minyak ya gitu. Nanti airnya tuh berminyak gitu. Nah, itu kadang-kadang kita khawatir ya customer nggak ada mangkok atau baskom kecil yang bisa kita pakai, kita bisa bawa sendiri aja gitu. Kayaknya sekarang udah nggak PPKM ya, teman-teman udah bisa keliling-keliling lagi nih yang jalanin home spa. Udah bisa mulai posting-posting lagi open treatment di daerah mana gitu. Aku juga sudah rindu.
Sudah rindu keliling-keliling. Nah, ini ngebersihinnya juga jangan buru-buru ya teman-teman ya. Sampai bersih banget ya, sampai nggak ada lagi tuh si scrubnya. Jadi aku biasanya 2-3 kali bilas, baru aku ngerasa yakin itu bersih. Padahal nanti juga akan dibersihkan sama Lumispa sih, tapi diusahakan masing-masing produk itu udah keangkat dulu, baru kita lanjut stepnya. Biar nggak ada yang ketinggalan gitu. Kalau ada yang ketinggalan, takutnya malah nanti jadi bikin kotoran lagi di wajah. Sudah di tap lagi pakai tisu ya. Nah, ini setelah dieksfoliasi, boleh minta customer pegang wajahnya, boleh Mbak dipegang. Gimana rasanya? Halus ya? Dagingnya tuh banyak banget di sini. Mungkin di kamera ini bisa nggak? Kelihatan nggak? Ini dakinya banyak banget ya teman-teman ya. Nih karena kerudungnya Mbak Papi hitam, jadi kelihatan di sini. Atau di kamera kelihatan nggak? Nah, setelah eksfolian scrub ya teman-teman boleh raba-raba dulu, dipastikan oh iya udah bersih dan nggak ada lagi ya sisa-sisa ininya eksfolian scrubnya, baru kita lanjut Lumispa. Nah, setiap nge-treatment itu teman-teman sambil jelasin ya, nih Ibu nih kita mau pakai Lumispa nih, nah ini sabunnya, aku pakai sabun yang normal gitu, terus nanti kasih lihat Lumispanya, jadi customer itu paham. Oh iya, pakai itu ya Mbak, pakai itu ya. Nah, nanti ada kemungkinan customer itu mau beli misalkan mau beli creamy cleansing lotionnya dong Mbak gitu. Nah, aku biasanya aku bawa stok. Terus Mbak mau dong scrubnya gitu. Aku ini bisa pakai sendiri kan Mbak di rumah. Oh iya bisa. Nah, itu kan jadi kesempatan teman-teman untuk upselling, bisa untuk sekalian jualan. Jadi nge-treatmentnya iya, jualan produknya iya. Nah, kayak produk-produk kecil-kecil seperti creamy cleansing lotion, exfoliant scrub, roll on dan segala apa yang macam-macam yang lainnya itu teman-teman boleh ya nyetok sedikit-sedikit aja, terus nanti setiap treatment itu dibawa. Jadi aku tuh biasanya ada satu tas khusus, tas produk yang mana kalau setiap treatment itu sekalian aku tawarin gitu. Yang paling laris itu Napcha, exfoliant scrub, apa namanya roll on, feminim wash itu pasti keluar itu. Nah ini aku udah olesin ya. Nah ini Bu kita olesin ini dulu ya, sabun Lumispanya dulu. Terus nanti disemprot Napcha. Nah karena Napcha ini perih kena mata, sampaikan ke customer-nya, Ibu tutup mata dulu ya. Atau teman-teman boleh bantu tangannya kayak gini. Ya, nutupin matanya customer, meskipun customer-nya merem, takutnya dia ngintip-ngintip gitu. Jadi ditutup matanya baru kita semprot. Oke. Izin dulu ya ke customer-nya, Ibu, maaf ya aku semprot dulu ya gitu. Biasanya kaget gitu customer kalau kita nggak kasih tahu, langsung kita main semprot aja kaget gitu di situ dianya. Oke. Semprot ya Mbak. Nah, di kepala Lumispanya juga teman-teman semprot ya 1 kali. Nah, baru dinyalain langsung. Kalau ke sendiri kan, treatment diri sendiri kan kita nggak perlu kayak gitu ya, tata caranya, adabnya, nggak perlu izin-izin dulu. Nah, kalau ke customer, kita harus izin ya, mau semprot Napcha izin dulu, kasih tahu dulu customer-nya, tutup matanya karena perih Bu gitu.
Nah, kalau Lumi Spa ini kan dia setiap 30 detik ada tandanya. Itu berarti kita pindah area ya. Jadi aku mulai biasanya dari dahi dulu. Nanti kalau udah ret-ret gitu, oh itu pindah. Langsung ke pipi kanan. Gerakannya dari bawah ke atas ya. Karena si Lumi Spa ini ada age lock-nya juga. Ada teknologi age lock-nya, ada anti-aging-nya. Nah, itu ya, ada ret-ret berarti pindah. Nah, aku ada customer yang pakai Lumi Spa itu selama 6 bulan. Dan itu foto before after-nya keren banget, teman-teman. Jadi, Lumi Spa ini bisa mengurangi kerutan. Jelas ya, karena memang dia ada teknologi age lock-nya. Ada teknologi anti-aging-nya. Itulah kenapa Lumi Spa ini nggak bisa teman-teman campur pakai cleanser merek lain. Karena percuma, cleanser merek lain kan nggak ada teknologi age lock-nya gitu. Jadi ya mungkin bisa, alatnya juga tetap bisa muter, cuman nggak ada faedahnya, nggak ada manfaatnya gitu. Nah, kalau teman-teman ngerasa sabunnya lumayan ya Mbak ya, nah itu teman-teman bisa arisan loh. Sabunnya ini bisa arisan, nanti dapatnya 3 piece, sama dapat headnya, dapat kepala Lumi Spa-nya gratis 1. Nah, ini sudah selesai ya, pas ya 30 detik kali 4 bagian, jadinya 2 menit. Kalau misalkan dirasa kurang, boleh diulangi sekali lagi ya. Kadang customer yang minta, Mbak lagi dong gitu. Nah, itu bisa teman-teman ulangi lagi tanpa disemprot ya. Tapi kalau ngeliat kayaknya kering, bisa disemprot napca lagi baru diulangi. Tapi sabunnya nggak perlu ditambah ya. Sabunnya nggak perlu ditambah, teman-teman tinggal semprot lagi napca, terus diulangi lagi 1 kali lagi. Jadi tapi maksimal 2 kali aja ya, nggak usah sampai 3 kali. Oke, setelah selesai Lumi Spa 2 menit, dibilas. Nah, biasanya setelah bilas Lumi Spa ini, air bilasan akan keruh. Nah, teman-teman bisa minta izin ke customer-nya untuk ganti air dulu. Atau yang pakai 2 baskom bisa langsung pindah ke baskom satunya. Jadi kayak gitu tuh, teknik-teknik seperti itu teman-teman bisa adjust sendiri ya. Teman-teman lebih nyamannya kayak gimana, yang lebih efektifnya gimana. Bisa pakai 2 baskom atau sediakan baskom yang kosongnya 1. Jadi nanti air kotornya bisa dituang ke baskom yang kering, terus nanti ditambah air lagi. Nah, teman-teman yang biasa pakai Lumi Spa sendiri kan bisa di kamar mandi ya. Nah, kalau di kamar mandi mau pakai spons bisa, mau disiram air langsung juga bisa ya. Tapi kalau creamy cleansing lotion, teman-teman jangan siram. Jangan langsung disiram pakai air, karena kalau creamy cleansing lotion itu harus pakai media. Dan medianya itu bisa spons, bisa washcloth. Asalkan jangan langsung disiram air, karena nanti nggak keangkat kotorannya. Tapi kalau Lumi Spa boleh ya, kalau Lumi Spa boleh langsung teman-teman siram air. Aku juga biasanya kalau lagi buru-buru pakai Lumi Spa, siram air di kamar mandi. Jadi sambil nge-treatment ini teman-teman harus kasih tahu masing-masing produk, cara pakainya gimana, cara membersihinnya gimana. Jadi someday atau saat itu juga customer bungkus, customer-nya sudah tahu, cara pakainya sudah tahu, fungsinya sudah tahu gitu. Makanya penting banget teman-teman tuh sekalian treatment, sekalian menjelaskan produk. Aku lebih suka menjelaskan produk ke customer home spa sebenarnya, karena real ya. Lebih gampang juga ngasih taunya gitu. Jadi teman-teman juga wajib edukasi customer saat lagi treatment. Kan treatment lumayan ya waktunya ya, 1,5 sampai 2 jam. Nah, itu kita isi dengan obrolan tentang produk. Atau bisa juga ngobrolin hal yang lain, nggak apa-apa, tapi jangan lupa jelasin produknya gitu. Jangan sampai customer tuh nggak tahu dia tuh dipakein apa, fungsi itu apa gitu.
Karena customer kalau udah ini cocok, dia akan tanya gitu. Ini bisa beli ini nggak Mbak gitu, bisa beli Lumi Spa-nya nggak, bisa beli exfoliant scrub-nya nggak gitu. Kalau ada yang chat pertanyaan boleh minta tolong dibacain ya. Ada Mpok Hema nggak? Yang nggak berhalangan kameranya dinyalain dong. Yang nggak berhalangan boleh ya kameranya dinyalain. Nggak apa-apa kalau lagi official juga, nggak apa-apa dinyalain aja. Karena kita hari ini temanya facial for therapist, alangkah lebih baiknya teman-teman sambil praktek juga nge-treatment gitu. Kalau belum ada toner habis Lumi Spa nggak apa-apa pakai napcha, nggak apa-apa teh. Tapi beda ya toner sama napcha itu ya. Usahakan nanti ada tonernya ya. Karena toner itu yang nanti akan mengembalikan kelembapan kulit sama pH kulitnya. Kecuali habis Lumi Spa ini kan masih lanjut Galva ya, jadi nggak perlu pakai toner. Terus kalau teman-teman ada yang customer-nya cuma mau treatment Lumi Spa aja, habis Lumi Spa pakai masker, nah itu digunakan toner ya. Habis maskeran itu dipakein toner ke customer-nya. Teman-teman yang sudah punya Lumi Spa juga wajib punya tonernya Nu Skin ya. Nah ini aku lagi bilas Lumi Spa-nya tadi, ini udah 2 kali ya, 2 kali bilasan. Karena kalau cuma bilas 1 kali itu nggak bersih ya teman-teman ya. Jadi 2-3 kali. Nah, ini sudah tap lagi pakai tisu kering. Harus rajin-rajin ganti air ya Mbak Des ya. Ya, makanya tadi kayak aku sampaikan ya, tadi kan sudah cream cleansing lotion, exfoliant scrub, Lumi Spa. Nah, biasanya aku ganti airnya. Karena biasanya kalau setelah Lumi Spa itu langsung keruh air. Air bilasan tuh langsung keruh. Nah, ini aku mau izin dulu ganti air. Nah, teman-teman juga kalau ganti air izin juga ya ke customer-nya, Ibu, aku ke kamar mandi sebentar ya, mau ganti air gitu misalnya. Jadi customer-nya tuh tahu, oh iya kita menjaga kebersihan ya, sampai ke airnya aja kita ganti gitu. Kalau teman-teman treatment sendiri nggak mau ganti air nggak apa-apa, tapi kalau ke customer usahakan ganti ya. Karena servis kita itu yang menentukan customer-nya repeat order lagi ke kita apa enggak gitu. Bentar aku ganti air ya Mbak. Ini teman-teman yang lain ikutan facial apa enggak ya? Nggak pada nyalain video nih. Facial, Mbak.
yang lagi nggak berhalangan boleh dong. Nyalain dong guys. Nyalain yuk. Mohon maaf tadi aku sinyalnya sangat sesuatu. Nah, dinyalain. Yang lagi facial dinyalain. Ada siapa aja nih di sini? Mbak Titin Inayah, Mbak Ani di MC, Ayuniar, Mas siapa nih? Bagas Jaska, siapa? Mbak Intan. Oh, Mbak Loli, Lutfia, Mbak Maratu Tohiro, Mbak Nabila. Oh, Mbak Nabila dinyalain. Mbak Najmul Mila, Mbak Nenda, Mbak Nuryani, Mbak Restu. Oh, ada Mbak Restu nih. Mbak Restu udah lama nggak kelihatan. Baru muncul lagi. Ya, Mbak Selis, Mbak Sela. Ayo dinyalain yuk. Ini teman-teman mau aku praktekin setengah wajah apa seluruh wajah? Setengah wajah dulu, Mbak, biar kelihatan wajahnya. Nah, ini kan sudah creamy cleansing lotion, exfoliant scrub sama Lumi Spa-nya seluruh wajah. Nah, sekarang kita ke Galva, kita coba setengah wajah ya. Aku pakai totok dulu ya. Nah, ini ya pakainya body shaping gel ya. Ini body shaping gel ini banyak banget isinya, teman-teman. Ini tuh bisa setahunan baru habis. Kalau teman-teman yang bungkus Galva memang tidak dapat, tapi kalau yang bungkus Home Spa itu dapat. Yang punya Galva ini bisa beli terpisah ya. Bisa beli terpisah. Ada Ria. Bisa beli terpisah karena ini kepalanya ini sudah ada dari paketan Galva, kepalanya udah nggak perlu beli lagi ya. Nah, ini ganti kepalanya sama yang ini yang bergelombang. Ini namanya kepala totok. Cara ngegantinya ya, kalau teman-teman ada yang belum tahu, ini kan di belakangnya Galva ada tombol, itu dipencet, tapi kepala konduktornya ini dipegang. Kalau enggak nanti dia lompat ya. Jadi ini dipegang dulu, terus belakangnya dipencet. Nah, cara masangnya nggak perlu dipencet, ininya tombolnya nggak perlu dipencet, ditekan aja. Nah, sampai klek udah ya. Nah, cara copotnya ini dipencet. Nah, udah. Jadi kalau begini tanpa dipencet, teman-teman mau ditarik kayak gimana pun nggak bisa, jadi harus dipencet dulu. Takutnya ada yang nggak tahu ya cara ngegantinya karena selama ini cuma pakai Galva Face aja. Nah, ini. Nah, itu teman-teman juga ngebersihinnya juga harus rutin ya, karena bisa jadi si facial gelnya itu masuk ke area sini. Nah, itu dibersihin pakai tisu basah ya, jangan sampai jorok ya, jangan sampai kotor Galvanya itu. Nanti customer kalau ngeliat, aduh Mbak itu Galvanya kok kotor. Nah, itu biasanya facial gel yang kering, yang nggak pernah dibersihin itu nanti jadinya berkerak di sininya. Nah, ini punya aku bersih ya. Nah, ini udah dipasang, baru kita apply ke customer. Ternyata banyak banget ya teman-teman ya poin-poinnya ya. Beda antara kita treatment diri sendiri sama nge-treatment orang. Jidatnya nggak lebar ya, nggak kayak aku. Nah, ini kita olesin setengah wajah. Kalau ngolesin body shaping gel ini secukupnya aja teman-teman, tapi jangan terlalu sedikit ya. Ke hidung juga. Kalau customer-nya nggak pakai kerudung, boleh teman-teman ini ya di dagunya ya, sampai ke leher bawah kayak gitu boleh. Tapi tetap izin dulu sama customer-nya. Ibu boleh nggak nih aku totokin lehernya gitu. Tapi kerudungnya dibuka gitu misalkan boleh. Nah, ini ya udah diolesin. Nah, ini jangan lupa belakangnya disemprot napca.
agak jauhan aja ya nyemprotnya ya. Tapi jangan nyemprot di atas kepala, di atas wajah customer ya. Kitanya agak ke samping baru kita semprot. Nah, ini ya. Nah, di sini nih tekniknya teman-teman harap perhatikan ya. Nah, ini kan sudah disemprot sama napca. Nah, tangan kita tutup gini ya. Udah tutup kayak gini ya. Jadi si lempengan besinya tuh ketutup sama tangan kita. Terus kita nyalakan. Kalau totok wajah ini nomor 4, ini kan 1, kita pencet lagi. 2, 3, 4. Nah, ya sudah 4. Kita tempelin ke wajah customer. Tangan kiri kita yang tidak pegang galva, tempelin ke kulit customer. Bisa ke pipi, bisa ke leher ya. Nah, tempelin sini. Nah, tuh sudah bunyi tit, baru jalanin. Kalau belum bunyi tit itu berarti belum ya, belum nempel. Nah, totok ini bisa bikin tirus ya. Terus jangan diangkat. Ini kan dari bawah ke atas nih aku kasih penekanan ya. Nah, pas turunnya itu meluncur aja, jangan diangkat. Kalau diangkat nanti alatnya mati. Indikator matinya tuh lampunya kedip-kedip. Jadi kalau misalkan kita pas lagi nge-treatment, lampu galvanya kedip-kedip, oh itu berarti nggak jalan. Galvanya nggak jalan, harus teman-teman mulai dari pertama lagi. Atau bisa ditempel lagi, biar dia jalan. Kok mbak sih nggak lihat? Minta aja ke Mas Adit. Bebas yang mana aja. Ori kan setengah ya? Setengah apa 1 kilo? Nah, setengah kilo. 1 kilo, berarti 2 bungkus. Bilang ke Mas Adit ya. Nah, kalau totok ini aku lebih fokusnya ke area pipi ya, teman-teman ya. Area pipi, di bawah mata, sama di sudut mata. Tapi hati-hati ya, jangan sampai kena mata customer. Jangan sampai nyolok. Jadi dari bawah mata ini ya, dari dalam keluar gerakannya. Ini tuh efektif banget mengurangi kantung mata juga. Nanti kita akan lihat ya, kanan kiri wajahnya Mbak Papi setelah ditotok sama di galva. Nah, ini ya teman-teman, kalau customer baru harus setengah wajah. Harus setengah wajah. Nah, nanti kalau misalkan dia treatment lagi, nggak apa-apa, full aja. Karena apa? Karena kalau setengah wajah ini, kita juga waktunya makan waktu lebih banyak. Yang harusnya 3 menit untuk seluruh wajah, 3 menit jadi untuk setengah wajah gitu. Berarti kan untuk seluruh wajah harus 6 menit misalkan. Nah, itu kan jadi lebih lama lagi kelarnya. Hasilnya beda nggak, Mbak? Beda, hasilnya jelas beda. Lebih kelihatan kalau setengah wajah itu. Tapi memang dia 1 kali sesi itu untuk seluruh wajah, jadi ya sudah ini nggak kurang juga. Khasiatnya nggak akan kurang meskipun kita 1 sesi itu langsung seluruh wajah. Nah, ini kalau di jidat kayak gini ya, naik turun. Karena apa? Karena biasanya kan di jidat itu kerutannya melintang ya. Nah, kitanya yang horizontal. Nah, setiap dia kerja itu indikatornya tit. Nah, itu berarti galvanya kerja ya teman-teman ya. Tapi kalau dia nggak ada suara sama sekali, teman-teman cek apakah lampunya kedip-kedip. Kalau lampunya kedip-kedip berarti galvanya nggak jalan. Bisa jadi karena tangan satunya nggak nempel begini. Bisa jadi teman-teman yang ngangkat pas lagi gosok gini, itu dia akan mati. Jadi si galva ini pintar ya teman-teman ya. Kenapa Mbak harus pegang? Karena tangan kanan kita kan energi listrik kita ya, tubuh kita gitu. Sedangkan yang di treatment bukan kita. Yang di treatment ini orang lain, otomatis kan arus listriknya beda. Nah, itulah kenapa tangan kiri kita harus nempel ke ke wajah customer biar nyambungin gitu loh teman-teman. Kalau kita treatment diri sendiri nggak perlu karena tangan dan wajahnya orang yang sama kan. Jadi nggak perlu ditempel. Tapi kalau kita nge-treatment orang, tangan kita harus tempel ke wajah customer. Biar si galvanya mendeteksinya, oh ini
nyambung nih gitu arus listriknya. Bahasa apa ya? Bahasa gampangnya seperti itu ya teman-teman ya. Kalau bahasa teknologinya saya tidak bisa menyampaikannya. Cuman logikanya seperti itu ya. Logikanya bisa diterima ya teman-teman ya, karena arus listrik. Nah, totok wajah ini bisa teman-teman gunakan di badan juga ya. Yang selulit-selulit, yang perutnya bergelambir, terus lengan. Di bawah lengan kita kan kadang geber-geber. Nah, itu bisa teman-teman pakai ini si body shaping gel sama kepala konduktor ini. Cuma ya, ada cumanya nih, ada minusnya nih. Kalau kita pakai konduktor yang buat wajah ini kan kecil. Sedangkan perut kita, betis kita, lengan kita kan luas ya permukaannya. Nah itu tuh effort banget, itu pegel banget teman-teman. Jadi akan lebih efektif kalau pakai yang Galva Body. Nah ini sudah selesai ya, sudah titit. Nah lampunya juga mati. Nah kalau udah begini udah kita angkat, langsung dibersihkan ya, jangan ditunggu. Wah ini masih ada gelnya, ditunggu ya Mbak meresap, nggak usah, jangan. Nanti malahan jadi kotoran. Apa tadi ada yang bilang apa? Mpok, bacain chatnya, Mpok. Ini sinyal di aku yang nggak bagus apa gimana ya, suara Mbak Desi dari tadi putus-putus. Masa? Teman-teman yang lain gimana? Lancar kok, Mbak Desi lancar. Lancar. Oh lancar ya, oke. Berarti aku bagus. Ada komenan apa aja, Mbak Feb? Sebentar. Putus suaranya. Nah, ini udah totok, dibersihkan ya. Bersihkannya setengah wajah aja, karena kan yang sebelahnya nggak dipakein, jadi nggak perlu digosok pakai Nah, kalau yang muka berjerawat masih boleh dipakein body shaping gel nggak sih? Boleh dipakein aja, tapi jangan ditekan. Sama kayak kita pakai Galva gitu, jadi asal lewat aja. Jangan Soalnya dia kan itunya kepalanya bergelombang gitu ya. Ya hati-hati. Jadi kitanya yang menentukan tuh mau dikenainnya ke bagian mananya. Jadi kalau aku sih agak hati-hati ya kalau misalkan ada jerawat tuh gimana caranya tuh cuma nyerempet aja gitu. Apalagi kalau jerawatnya masih meradang ya teman-teman ya, masih meradang. Kalau mau ditempelin, tempelin pakai Galva Face yang gel putih biru itu. Tapi kalau ini kan bergelombang ya, khawatirnya malah jadi pecah tuh si jerawatnya. Jadi dilewatin aja gitu. Gimana caranya nggak sampai menyakiti si jerawat. Tapi kalau jerawatnya udah nggak meradang mah bebas. Kalau jerawatnya masih meradang kan itu kena juga sakit ya, pegel gitu. Justru kalau dipakein Galva Face itu yang gel putih biru, jerawat lebih cepat kering, tapi ya itu jangan terlalu ditekan, cuman ditempelin aja. Sudah banyak ya yang membuktikan, aku sendiri juga gitu, kalau ada jerawat aku tempelin, itu cepat keringnya. Aku kalau jerawatan, habis itu Galva hilang jerawatnya loh. Nah itu. Ya, jadi real testimoni ya, maksudnya memang benar, memang seperti itu adanya. Kalau kitanya tepat, cara penggunaannya insya Allah tidak akan menyakiti gitu. Mau kulit kita lagi berjerawat atau enggak, itu sama aja. Tetap berfaedah sih Galva ini. Terus ya, teknik membersihkan wajahnya juga, jangan dari atas ke bawah ya teman-teman, tapi dari bawah ke atas. Karena percuma udah kita Galva, kita niatnya mau mengencangkan, malah pas membersihkannya kita turunin gini. Ya, jangan ya. Jadi teknik membersihkan pun teman-teman harus perhatikan. Pegel, Mbak.
Kayaknya Mbak Hema pernah ajarin totok wajah deh. Apa pakai alat itu aja udah cukup? Mau belajar totok sih bisa, nanti dikasih link totok wajahnya gitu. Itu malah ada nilai plus lagi ya Mbak Des ya kalau kita bisa totok. Sambil massage itu loh Mbak. Iya, jadi sambil massage sambil totok wajah gitu biasanya. Iya. Kalau dulu aku malahan totok wajahnya pakai si body shaping. Jadi wangi gitu. Jadi tapi itu pakai tangan, nggak pakai si Galva, cuman krimnya krim body shaping. Iya, kayak gimana itu? Lupa lagi. Nanti dicolek aja. Nanti dicolek di postingannya Mbak Hema, ada kok. Ada ya? Lagi ini soalnya lagi. Jadi kalau teman-teman yang mau belajar totok wajah, nggak apa-apa, malah bagus ya, malah bagus. Jadi nanti nambah value teman-teman juga. Tapi kalau aku cuman kayak gini ya, jadi aku massage-nya tadi pas pakai creamy cleansing lotion itu. Aku massage di situ, aku belajar cara massage pas saat pakai creamy cleansing lotion. Nah untuk totoknya aku akan pakai si Galva ini, karena hasilnya pun kelihatan ya teman-teman ya kalau pakai si Galva ini. Jadi boleh teman-teman belajar totok wajah, mau pakai yang ini juga boleh. Plus. Nah ini setelah wajahnya dibersihkan, kita bersihkan kepalanya pakai spons basah juga ya. Nah ini kita buka juga ya, buka kepalanya. Kita cek, biasanya tuh dia ada masuk ke sini si gelnya itu. Tapi ini jangan pakai spons basah, kita pakai tisu kering ya. Nah kalau kesininya boleh pakai spons basah ya. Ini kayak gini, mau bersihin kayak gini boleh. Ya, tapi kalau di sini pakai tisu kering. Di situ pakai tisu basah nggak boleh ya Mbak Des ya? Khawatir basah sih, kok kalau aku nggak pernah, aku selalu pakai tisu kering. Ya Allah, nak. Jadi aku kayak gini. Suka pakai tisu basah. Ya mungkin nggak apa-apa, akunya aja yang takut gitu, karena kan di sini dia Cuman ada. ya, aku juga nggak tahu sih boleh apa enggak gitu, makanya aku nanya. Tapi aku pakai tisu basah ntar jadi ngerusak lagi. Aku ngeri banget jadinya, karena aku ngerasa ini bagian dari motornya gitu kan, maksudnya alatnya takut ada listrik segala macam, jadi aku pakai tisu kering aja gitu. Nah kalau ini kan nggak nyambung, kalau ini kan maksudnya dari luar gitu, kita pakai basah pun nanti dikeringin bisa dipakein lagi gitu. Oh iya betul. Jadi teman-teman pelaku home spa perhatikan kebersihan galvanya juga ya, biar galvanya itu awet. Aku nih alhamdulillah udah setahun lebih belum ada kendala ya di galvanya. Nah kita lanjut gel putih ya, ini sudah selesai totoknya. Ini dari sini, dari atas aja udah kelihatan mencong. Bawa kaca, Mbak, ada kaca kecil nggak? Ada di meja. Di meja makan ya. Sebentar ya teman-teman. Jangan ditiru, aku lupa bawa cermin. Nah, jadi buat teman-teman yang mau pakai body shaping gel, setiap hari juga boleh kalau body shaping gel, kecuali kalau yang gel yang putih biru itu seminggu 2 kali apa seminggu 3. Anak pintar ya Allah. Kenapa? Ya. Kenapa Mbak Rata? Oh, kirain Mbak Rata. Gila guys, langsung mencong. Mungkin nggak terlalu gelap. Foto dulu. Tapi kan belum di Galva. Nih, kelihatan nggak? Belum yang itu ya, belum yang biru ya. Belum putih biru loh. Ini baru totok. Kelihatan nggak guys? Ini kan belum. Nanti yang sekalian sudah- Mbak, habis Galva aja Mbak. Iya nanti nih. Kelihatan nggak? Iya. Amazing. Jadi itu ya teman-teman ya, totok wajah itu sangat membantu banget hasil kalau setengah wajah gini, usahakan pakai totok wajah juga.
Sekarang kita lanjut gel putih. Silakan Bu. Enggak usah. Jangan punya Abang datang lama. Enggak ada. Udah duduk sana. Itu suara Hana ya? Nah, ini aku oles dulu gel putihnya ya. Gel pre-treatment. Jadi kalau setengah wajah ini pemakaiannya 1/4 ampul berarti teman-teman ya. Kan kalau seluruh wajah setengah ampul. Tapi kalau wajahnya lebar ya setengah wajah berarti setengah ampul gitu. Oh, tapi ada flek hitam nih. Suaranya kecil ini Mbak, nggak kedengeran. Nah, setelah dioleskan, kita semprot napca ya, jangan lupa ya napcanya ya. Ini Mbak Sela ada nonton di sini nggak? Ini ya di wajah customer juga sampai yang basah ya, walaupun cuma 1/4 aja dia udah basah. Nah, kita mau semprot napca, izin dulu, izin lagi gitu. Customer, Mbak mau ke semprot ya, ditutup dulu matanya, terus kita boleh tutup pakai tangan kita juga gini. Kalau kita nggak izin nanti customer-nya kaget tiba-tiba disemprot. Ya, sama kayak tadi, belakangnya disemprot agak jauhan ya, terus tangan kita pegang begini. Usahakan tangannya itu nempel semua ya, jangan begini nih, jangan begini. Ya, jangan begini, tapi nempel, rata nempel, terus dinyalain. Gel putih berarti nomor 1. Oke, sudah. Tangan kiri kita pegang ke customer, mau pipi, mau leher, boleh, pokoknya kulit. Suaranya kecil Mbak, nggak kedengeran. Hah? Suaranya kecil, nggak kedengeran. Masa? Yang lainnya gimana? Iya. Yang lainnya? Pelan banget. Normal sih Mbak. Kok Mbak? Kenceng kok. Kenceng, coba suaranya di fullin atau ada telepon masuk biasanya suaranya jadi ngecil. Lihat yang Mesti keluar dulu ya aku ya, kecil banget. nggak usah keluar sih. Itu di atas kan ada simbol speaker. Itu dimatiin dulu terus nyalain, Mbak. Oh iya udah Mbak. Oke ya. Iya. Sekarang pegang tangan pegang ke customer. Jangan ke kerudung, jangan ke baju ya, harus ke kulit. Nah, baru kita tempel rupanya. Mati. Kita tempel. Nah, sampai bunyi pip, baru jalan. Nah, ini dari bawah ke atas, dikasih penekanan ya. Bawah ke atas, pas turunnya meluncur, sur gitu. Jadi jangan diangkat ya. Jangan ditekan juga pas turun, nanti kulitnya turun lagi. Ada suaranya ya. Cur. Biar paham gitu, meluncur gitu. Kayak kita main prosotan. Jadi pas naik. Itu jangan pindah-pindah juga ya. Kemarin aku ngajarin customer pindah-pindah. Jadi diangkat lagi, pindah ke kanan, diangkat galvanya, padahal jangan. Iya, jadi fokus aja kalau di kanan dulu, dari bawah dulu, baru nanti kita ke jidat. Nah, kayak gini. Ini di bawah mata ya, dari dalam keluar, terus di sudut mata diangkat.
Ini kan biasanya di sudut mata ini banyak kerutan. Nah, dari sini kita pindah ke dahi. Nah, di dahi begini. Sekalian sama di hidung. Jadi kalau misalkan kita bagian per bagian lebih efektif, Mbak. Jadi merata gitu, adil, pembagiannya adil. Takutnya kalau kita pindah-pindah, ternyata di sebelah sini kurang lama gitu. Kalau aku facial gel putih ini, kalau untuk seluruh wajah aku rasa kurang, makanya aku tuh sering aku ulangi. Tapi kalau untuk setengah wajah begini cukup. Nah, teman-teman yang mau mengulangi boleh, tapi hanya 1 kali pengulangan. Nah, ini kan cepet banget ya, cuma 2 menit. Tapi kalau untuk setengah wajah itu cukup. Tapi kalau misalkan untuk seluruh wajah, teman-teman boleh ulangi, tapi si facial gelnya ini nggak perlu ditambah. Tapi kalau dilihat, agak kering, boleh semprot napca, terus diulangi nomor 1 di treatment lagi, gitu ya. Nah, ini sudah, kita bilas. Nah, si gel putih ini, dia untuk detox ya, teman-teman ya, untuk mengikat kotoran. Jadi si gel putih ini bermuatan ion negatif. Nah, nomor 1 tadi juga negatif. Negatif sama negatif kan dia berlawanan, saling tolak menolak. Jadi si itunya masuk tuh, gel putihnya. Oh iya, gel putihnya akan masuk ke dalam kulit kita. Nah, ini ibarat kata si gel putihnya tuh udah masuk ke dalam kulit kita. Dia lagi ngikat kotoran nih. Nah, nanti akan kita angkat pakai gel biru. Nah, biasanya di beberapa kasus yang pakai krimnya keras atau mengandung zat kimia yang keras pada saat proses gel putih ini, customer nggak nyaman, teman-teman. Dan itu biasanya mukanya juga merah gitu, langsung merah. Nah, itu biasanya langsung kedeteksi gitu. Kalau di bawah kulitnya ternyata ada zat kerasnya gitu. Ini sepertinya Mbak Papi aman-aman aja, dan Mbak Papi ini bukan pertama kali ya aku treatment ya, sudah ketiga kali kayaknya ya. Sudah ketiga kalinya seperti ini. Nah, ini nggak ada perih-perih, Mbak? Iya, anget aja. Anget aja ya. Kalau anget aja mah normal. Kalau yang ngerasa perih kenapa tuh, Mbak? Kalau ngerasa perih itu bisa jadi pertama kita positive thinkingnya kurang minum. Kulitnya itu dehidrasi, teman-teman ya. Positive thinkingnya dehidrasi, bisa minta customer-nya minum dulu. Jangan. Tuh, atau bisa karena itu ya ada penggunaan skincare-nya kurang tepat, teman-teman. Kalau di wajahnya ada jerawat yang terbuka gitu, kena gel perih ya? Iya, itu kan jadi kayak luka gitu. Iya. Perihnya bukan karena si facial gel-nya, tapi perihnya karena si galvanya. Galvanya kan ada arus listrik yang bikin cekit-cekit. Nah, biasanya kalau ada luka terbuka, dia ada rasa cekit. Gitu. Jadi karena itu luka terbuka karena kena si arus listrik. Gitu. Tapi nggak apa-apa, dilanjutin aja, jangan ditekan. Terus ada juga sebagian yang ngerasa kayak kesetrum. Itu bener nggak sih, Mbak? Kesetrum apa emang karena dehidrasi itu ya? Dehidrasi. Aku pun kalau pas lagi nge-treatment cekit-cekit gitu, terus kayak kesetrum, oh iya aku kurang minum nih. Terus aku lanjutin minum, nggak berasa lagi. Jadi ternyata ya, karena tubuh kita tuh 80% isinya air, kita kurang minum itu ngaruhnya ke segala aspek, bisa sampai ke kulit. Makanya kadang kulit orang keriput, maksudnya penuaan itu cepat ada penuaan karena salah satu faktornya kurang minum juga, teman-teman. Mungkin teman-teman ngerasa aku udah minumnya banyak kok, minum teh, minum boba, minum kopi. Ini kan bukan air putih ya. Jadi harus minum air putihnya yang banyak. Kan biasanya yang
para selebgram di Instagram gitu yang suka posting kecantikan, diet segala macam, semuanya menyarankan air putih ya, karena memang benar gitu. Bangun tidur minum air putih dulu. Mbak Papi bangun tidur minum air putih enggak? Iya. Iya. Anget malahan ya. Itu Mbak, kalau pakai toner itu kata Mbak Wirda kemarin tuh kan kalau cekit-cekit kulit kita karena dehidrasi itu kan. Tapi bener loh, pakai toner itu buat jadi udah pokoknya kita rutin aja pakai toner terus nggak cekit-cekit lagi. Iya, karena kita kalau ngebersihin wajah, apalagi kalau kita pas treatment gini kan sampai double, triple cleansing ya, eksfoliasi. Itu tuh harus dinetralin lagi pakai toner, Mbak. Jadi penting banget toner itu. Jadi salah kaprah kalau teman-teman punya skincare lengkap, tapi teman-teman skip tonernya. Jadi habis cuci muka langsung pakai krim siang itu salah ya. Jadi setelah cleansing itu harus toner dulu, ditap-tap wajah, tonernya sudah meresap, baru lanjut krim siang atau moisturizer. Gitu. Jadi toner itu penting banget ya teman-teman ya. Dan toner itu bukan pembersih ya. Kan ada produk-produk lain toner itu pakai kapas terus yang digosok gitu. Sebetulnya salah ya, itu toner itu melembabkan dan memberikan pH balance gitu, biar pH di kulit kita tuh balance lagi setelah kita bersihkan. Jadi cukup ditap-tap, meskipun pakai tisu pun ditap-tap ya, bukan digosok gitu. Ada sebagian orang tuh salah mikirnya toner itu pembersih, jadi oh kotor nih gitu, di kapasnya kotor, oh bersihin, sampai digosok-gosok, itu sebenarnya salah ya. Jadi cukup ditap-tap aja. Iya, tapi kalau pakainya sesekali emang itu Mbak, cekit-cekit kalau sesekali, tapi kalau rutin enak dia. Iya. Kalau rutin kan berarti kulit kitanya sudah ternutrisi, Mbak. Udah nggak gersang. Ini sudah ya. Kita lanjut gel biru. Jangan lupa setelah dibilas spons basah, kita tap pakai tisu kering. Biar apa? Biar benar-benar bersih. Jadi kulitnya siap dikasih gel yang lain. Nah, biasanya pemilihan toner juga harus bener ya Mbak. Kan ada yang mungkin skincare-nya nggak pakai skincare no skin gitu. Nah itu dia ada toner, pakai toner yang skincare yang dia pakai. Ada beberapa toner yang memang ternyata ada kandungannya alkohol gitu, itu yang malah yang bahaya ya Mbak ya, yang ada kandungan alkohol. Jadi kalau tanya ke kita gitu, rekomennya apa? Kalau sudah punya Lumispa, sudah punya Galva, usahakan skincare-nya juga no skin ya teman-teman, karena kan sayang kita udah beli Galva mahal-mahal, Lumispa mahal-mahal, terus pakai skincare-nya yang kita nggak tahu gitu. Nah, terus nanti ada efek entah iritasi, entah detox, entah breakout, teman-teman malah menyalahkan no skin-nya gitu, padahal kan belum tentu karena no skin-nya, mungkin di situ tuh nggak bisa match gitu. Jadi si Galvanya itu ngedetox, ternyata skincare yang kita gunakan itu kurang tepat atau kurang baik gitu, misalkan ada kandungan yang kerasnya. Jadi kalau sudah punya Lumispa, Galva, Nixpa, usahakan skincare-nya juga pelan-pelan beralih ke no skin. Untuk apa? Biar lebih aman juga gitu, jadi nggak ada kemungkinan detox-nya gitu. Dan skincare no skin itu kan sebenarnya murah ya teman-teman ya, awet sampai 5 bulanan gitu. Jadi kalau budgetnya dibagi 5 bulan sama aja kayak kita beli skincare lainnya. Itu kan biasanya sepaket ada yang 300.000, ada yang 400.000 ya skincare di luar, kan dia sebulan habis gitu. Ini udah halus banget, kita lanjut gel biru. Jadi kalau mau pilih toner, cari yang memang water base gitu ya. Kalau memang nggak bisa pakai skincare no skin, ya carilah skincare yang memang water base gitu. Jangan yang oily. Aku pernah pakai toner krim racikan, itu pas di apply ke wajah itu perih banget, dan itu dia mengelupas gitu. Nah itu tuh yang bahaya ya teman-teman ya, jangan ya. Tonernya no skin sama sekali nggak ada yang bikin celekit-celekitnya, itu nggak ada. Aku pernah soalnya pakai toner itu, buset panas banget. Dan skincare yang bikin pernah pakai yang abal-abal, tonernya warna coklat.
Itu yang bahaya tuh. Aku pernah customer tuh. Dia ternyata skincare yang tonernya warnanya coklat. Aduh, itu ngeri banget. Itu yang malah yang bikin kulit ngelupas. Jadi kalau ada skincare bilangnya ini cepat putih gitu, nanti 3 hari ngelupas. Nah, teman-teman harus itu tuh, harus warning tuh. Skincare yang baik tidak akan bikin kulit mengelupas, teman-teman. Jadi hati-hati ya, kalau misalkan ini dijamin nih 3 hari bagus, terus nanti ngelupas, tapi abis ngelupas jadi bagus, itu sebenarnya mengurangi lapisan kulit kita, nanti kulit kita lama-lama akan tipis. Jadi itu yang salah ya. Nah, ini sudah aku oles ya. Kita lanjut ke gel biru. Gel biru ini anti aging ya. Nah, anti agingnya ada di gel biru ini. Kita olesin sudah merata. Semprot nafsa lagi. Mata customer ditutup. Izin mau semprot. Terus di belakang galvanya semprot. Terus tangannya ya kayak tadi harus nempel semua. Nyalakan galvanya, gel biru ini nomor 2. Pencet 1 kali lagi. Nah, tangan kiri kita pegang ke kulit customer. Terus galvanya tempel. Ada bunyi pip, baru jalan. Nah, aku kalau ke customer semuanya dimulai dari dagu ya, biar enak gitu narik ke atasnya. Dimulai semuanya dari dagu, narik ke atas. Pakai galva itu nggak perlu buru-buru ya teman-teman ya. Karena kan kita niatnya menyetrika gitu. Mengencangkan. Jadi slow but sure aja. Pukul ya Mbak. Kasihan nih Mbak Papinya pegel guys, megangin HP. Lo nggak pakai tripod, Mbak? Tripodnya nggak ada. Walah. Ada tapi kan harus didirikan gitu, nggak bisa dipangku gitu tripod. Iya, sih. Ya kalau pakai tripod agak jauhan paling ya. Oh, nggak bisa Dekat. close up kayak gini. Jadi ini ditumpu ke boneka. Mbak Papinya setengah enak, setengah pegel. Perjuangannya. Untungnya nggak rewel loh, ini modelnya loh. Cara bisnis kita makan jengkol, Mbak. Jengkol loh, Yang suka masakin aku jengkol ini nih orangnya nih, Mbak Papi ini. Tapi ntar kalau misalkan abis makan jengkol, nge-treatment orang, tolong pakai masker ya Mbak ya. Benar. Aku biasanya jam segini belum mandi guys, demi mau nge-treatment Mbak Papi kan aku biar nyaman gitu ya Mbak Papinya, jadi aku mandi tadi makanya telat sedikit. Nah ini ya gel biru sama aja kayak tadi kita pakai gel putih ya. Pelan-pelan gerakannya dari dalam keluar. Pas di sudut mata ini kasih penekanan sedikit, angkat. Terus lanjut ke dahi. Dahi naik turun. Jadi berlawanan ya, teman-teman bisa lihat dulu. Customer-nya kerutannya
bagaimana gitu. Maksudnya garis kerutannya itu seperti apa. Nah, kita berlawanan arah. Nah, ini sudah selesai. Pip, pip, pip. Itu sudah selesai. Lampunya juga, lampunya galvanya sudah mati. Jadi teman-teman perhatikannya nanti kalau galva itu kalau dia kedip-kedip berarti nggak jalan ya. Nggak jalan, terus harus kita perbaiki. Oh, apa kita ngangkat atau tangan kitanya kurang nempel gitu. Nah, ini sudah selesai, kita bersihkan dulu. Nah, setelah ini kita foto ya. Setelah dipoto gel putih biru, customer-nya difoto. Nah, setelah difoto baru kita lanjut masker gitu. Jadi saat kapan Mbak fotonya? Fotonya setelah galva gel biru gitu. Nah, nanti selesai maskeran foto lagi gitu. Karena kita mau mengunci hasil dari galvanya ini. Kalau aku begitu ya. Jadi sebelum mulai aku foto, nanti selesai setengah wajah totok sama gel putih biru aku foto, setelah maskeran aku foto lagi. Cuma kalau dia udah customer udah repeat, udah beberapa kali treatment, ya udah sampai terakhiran aja gitu. Before sama afternya, sebelum di treatment sama selesai. Setelah semua rangkaian treatmentnya selesai baru foto. Karena ini baru gitu, customer baru, jadi setengah wajahnya itu foto dulu. Jadi lebih lama ya teman-teman ya, nge-treatment customer baru itu lebih lama. Aku bisa 2 jam lebih ya kalau customer baru itu. Jadi sebelum treatment ke customer harus kasih tahu dulu durasi kita nge-treatment. Takutnya nanti dia mikirnya 1 jam, ternyata kita sampai 2 jam lebih gitu. Takutnya dia ada acara dan lain-lainnya. Jadi kita sampaikan dulu, Mbak kita nanti 1,5 sampai 2 jam ya gitu. Jadi dia bisa atur dulu gitu loh schedule-nya, misalkan mau ngapain, mau pergi atau apa, jadinya sama-sama enak. Terus dikasih tahu juga nanti akan kita coba setengah wajah Mbak, nanti kelihatan banget tuh kanan kirinya gitu. Dokumentasi itu penting banget ya teman-teman ya, untuk yang teman-teman menjalani home spa, dokumentasi itu penting banget, dan teman-teman bisa kasih watermark atau kasih tulisan nama toko atau nama jasa teman-teman. Misalkan kayak aku ya, Rumah Cantik Luna, jadi aku selalu foto, aku selalu tulis Rumah Cantik Luna. Nah itu nanti dipakai sama teman-teman yang lain pun nggak apa-apa gitu, tapi kita punya hasil treatment kita sendiri gitu. Nah, itu biasanya customer akan lebih percaya kalau foto-fotonya hasil foto-foto kita sendiri. Sambil nge-treatment gini juga bisa teman-teman sambil bikin video story, tapi izin dulu ya ke customer, karena beberapa customer tuh nggak mau didokumentasikan, nggak mau difoto. Kalaupun mau difoto, ada beberapa customer yang tidak mau diposting. Jadi teman-teman adabnya, teman-teman sopan santunnya apa aja itu yang bersangkutan dengan customer harus izin customer ya. Karena kita nggak tahu loh, customer itu tipikalnya yang seperti apa. Yang tipe narsis ya seneng diposting ya, tapi kalau misalkan yang memang menjaga aurat dan lain-lain kan dia nggak mau sama sekali diposting. Kalaupun difoto, Mbak habis itu dihapus ya gitu. Ya kita harus manut gitu, kita harus nurut gitu. Nah nanti gimana dong Mbak cara testimoninya? Kan kita bisa chat gitu. Mbak nanti aku chat dirimu ya Mbak. Nanti Mbak ceritain gimana testimoninya, rasanya, hasilnya gimana, nanti buat aku posting Mbak gitu. Nah biasanya kalau kita kita izin kayak gitu, malah customer akan lebih nyaman. Oh iya Mbak, nanti kita chat ya gitu. Padahal udah ngomong-ngomongan nih, oh iya hasilnya bagus, kencang dan lain-lain. Nah nanti kita chat ya Mbak gitu. Kalau bahasa Jawanya apen-apen, pura-puranya kita nanya testimoni, padahal kita udah tahu testimoninya. Cuman biar ada dokumentasi gitu. Nah nanti kan setelah di screenshot kita boleh boleh di blur nama customer-nya.
gitu. Soalnya aku banyak nemu customer yang bercadar itu mereka sama sekali nggak mau difoto. Ya aku menghargai privasi mereka, ya nggak akan aku posting gitu. Sudah selesai. Ini belum maskeran aja udah mau jam 10 ya teman-teman ya. Jadi memang lama ya. Karena ini dijelasin detail banget per step. Masing-masing step dijelasin detail ya. Nah, ini coba kita foto dulu. Duduk aja, Mbak. Betul. Kayak orang hamil deh bangunnya. Sebentar ya, aku foto dulu. Mencong. Ya. Papi? Iya, sebentar. Sebentar. Coba sekarang senyum. Boleh merem Mbak Papinya. Ini apa yang mana? Yang biasa dulu. Biasa dulu. Sekarang senyum. Oke. Jangan. Ini Mbak Naya ini. Iya. Lihatin, itu tuh kamar Mbak Naya cantik. Oke. Sudah selesai ya teman-teman ya. Mumpung masih banyak, kita foto dulu aja ya Mbak Fem ya. Soalnya udah. Oke. Sudah 2 jam. Aku udah maskeran juga, ini lagi maskeran. Ya teman-teman, buatin videonya yuk, kita foto dulu sebentar. Boleh ya. Mau duduk aja yuk, foto dulu, foto nge-zoom, duduk dulu. Deketan. Aku sama model. Ya, diajak foto Mbak Ivnya. Yuk, ayo dinyalain yuk kameranya. Kita foto bareng dulu. Siapa ini? Yang belum nyalain banyak ini. Mbak Rika, Mbak Sela, Mbak Nenda. Mbak Lutfia Chandra, siapa lagi? Maratun Tohiro, Sarania, Mbak Sela, Mbak Rika, Mbak Tiwi. Yuk dinyalain dulu bentar. Udah, kalau udah, kita hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke. Mau dibalikin nggak setengahnya? Apa? Iya. Dibalikin Aku nanya atuh. Rasa sepenceng nanti. Apa gitu aja Mbak? Menceng ya, bener ya? Udah difoto Mbak Des? Sudah. Oke. Saya foto ini. Teman-teman yang sudah selesai, yang masih mau bertanya, monggo ya, aku masih di sini. Bentar, aku mau lihat foto dulu.
Udah. Yang ini dompet yang bisa digini mana? Mbak nanya, tuh pakai Galvax kalau setengah itu 2 menit kan ya? Kalau Iya. kalau ke wajah berapa menit? Sama, jadi kalau setengah wajah sampai si galvanya berhenti, Mbak. Di mana? Gitu. Jadi pencet nomor 1 sampai nomor 1-nya selesai. Jadi itu setengah wajah. Nah, nanti pencet yang nomor 2 gel biru ya sampai selesai juga, tapi setengah wajah gitu. Kalau seluruh wajah berarti 2 kali 2 menit. Enggak, 1 kali juga, tetap 1 kali. Jadi sebenarnya itu satu sesi itu untuk seluruh wajah. Tapi kalau misalkan kita mau nge-treatment setengah wajah, itu bisa, Mbak. Jadi satu sesi itu untuk setengah wajah tuh bisa dan boleh. Kayak tadi aku sampaikan tadi, kalau misalkan dirasa kurang, yang gel putih itu kan cepet ya, cuma 2 menit. Kalau seluruh wajah dirasa kurang atau mbaknya belum seimbang gitu, mungkin masih kebanyakan di kanan misalkan gitu, itu boleh diulangi lagi, tapi si facial gelnya itu nggak perlu ditambah. Tinggal semprot napca lagi aja, terus Mbak ulangi gitu. Mungkin kan kadang ada yang belum biasa nge-treatment seluruh wajah, tapi ternyata di sebelah kirinya nih kurang, tapi sudah berhenti nih, si galvanya itu sudah berhenti, waktunya sudah habis. Nah itu boleh diulangi lagi, diulangi yang sebelah yang belum kena gitu. Seperti itu, Mbak. Sana dulu, Oke, Kai. terima kasih, Mbak. Iya. Kai, sana dulu, Kai. Pulang dulu, Kai. Sana nonton dulu. Mamanya lagi kerja. Sana, nonton dulu. Panggil ayah ke sini. Panggil ayah ke sini. Panggil ayah ke sini. Mama sengaja ke sini biar kalian gak ganggu. Sama, Mama juga lagi kerja, jadi saya jangan ganggu ya. Ini sekarang aku mau ngelanjutin setengah wajahnya lagi. Nah itu perlu waktu. Teman-teman yang sudah selesai boleh left atau tetap masih di sini juga monggo ya. Ya nanti kan setengah wajah lumayan nih waktunya. Yang masih mau tanya, monggo tanya aja. Kira-kira sudah jelas nggak ini training dari aku hari ini, training buat para terapis. Jadi gitu ya teman-teman ya, kalau setengah wajah itu butuh waktu yang lebih lama. Ya, otomatis tenaga juga. Ya, otomatis tenaga juga, waktunya lebih lama, tapi hasilnya lebih hasilnya lebih kelihatan, dan jadi customer baru itu langsung jatuh cinta sama home spa kita. Makanya penting banget ke customer baru itu setengah wajah. Tapi kalau sudah customer sudah kedua kali, ketiga kali, udah langsung aja gitu. Karena meskipun alatnya yang bekerja, tapi kan tetap pakai effort tenaga kita juga. Jadi tips aku itu ya, sambil nge-treatment, sambil tawarin produk juga. Terus customer juga bisa langsung bungkus saat itu juga. Yang mau buka home spa siapa aja nih? Kira-kira gimana? Ada yang di bagian mana yang belum paham? Langsung di-unmute aja ya kalau yang mau langsung tanya. Terus ada yang belum pahamnya di bagian mana? Aku mau hari ini tuh teman-teman benar-benar dapat gitu ya. Hari ini tuh teman-teman benar-benar dapat ilmu yang aku sampaikan gitu. Biar nanti nggak ada lagi keraguan di kemudian hari. Daripada cuman chat nanya, ini gimana nih, gimana, kan lebih enak ya saat begini, saat nge-zoom begini.
Akunya juga bisa nyontoin, teman-teman bisa lihat. Nah, kalau sebelah kiri, kita pegang galvanya juga kiri, terus pegang customer-nya tangan kanan, jadi dibalik. Tapi kalau teman-teman lebih nyaman kanan kiri pakai tangan kanan, ya monggo. Kalau aku ya sebelah kanan pakai tangan kanan, sebelah kiri pakai tangan kiri. Nah, ini lagi totok ya, lagi totok wajah. Aku mau mengembalikan biar wajahnya Mbak Papi nggak mencong sebelah. Tapi sebenarnya memang wajah kita tuh terkadang tidak simetris ya teman-teman ya. Dan ada yang hasilnya tuh ini banget, beda banget, tapi memang karena wajahnya sebelum di galva pun sudah tidak simetris. Jadi teman-teman boleh melihat nih, sebelum di galva, sebelum di treatment, teman-teman boleh lihat dulu atau difoto dulu customer-nya. Itu kan kadang kelihatan ya, lebih shaping misalkan sebelah kiri gitu. Nah, teman-teman coba berarti nge-treatmentnya sebelah kanan dulu, biar nggak terlalu jomplang hasilnya. Yang mau live boleh. Kalau yang masih ada yang mau bertanya, silakan ya. Aku terserah Mbak Femi nih, mau ditutup kapan. Tapi aku tetap buka pertanyaan, monggo. Lagi yang mau tanya. Terserah Mbak Hema tuh. Mau foto kapan guys? Sudah tinggal 20 ini pesertanya. Ya wis foto, Bos. Oh, wis yo. Aku jalan tadi. Tadi kamu ke ono mau. Ketinggalan. Aku lagi nyuci-nyuci tadi kan nyuci galva, nyuci belakang. Orang aku. Ini udah jam 10, takutnya ada teman-teman yang sudah selesai dan ada acara lain. Mungkin kita tutup aja ya Mbak Des ya. Kan udah sebagian juga udah selesai. Dan kalau untuk ada yang mau bertanya lagi, bisa langsung nanti di chat aja di grup ya, di grup masing-masing, atau bisa japri upline-nya masing-masing. Gitu. Betul. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah menyempatkan waktunya untuk ikut facial daring pagi hari ini. Mohon maaf bila ada kurangnya. Kekurangan semuanya dari saya dan kelebihan semuanya dari Allah. Kita bertemu lagi nanti di facial daring minggu depan dengan tema yang berbeda. Dan mudah-mudahan semuanya sehat dan bisa ikut lagi di acara facial daring. Terima kasih untuk Mbak Desi yang sudah memimpin facial daring pagi hari ini. Terima kasih untuk Mbak Femi dan Mas Miko yang tadi sudah membukakan. Mohon maaf. Dan saya tutup acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.